Kebakaran yang terjadi 22 Januari kemarin yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu banyak sekali memakan perumahan, ada sampai ribuan rumah yang terbakar di situ dan banyak sekali warga yang mengalami dampaknya. Dan kemarin sempat ada kunjungan spesial dari Ibu Anissa Pohan yang memberikan dukungan baik material maupun moral ya. Betul, jadi banyak sekali bantuan sembako yang diberikan dan juga kita tahu bahwa banyak anak-anak yang juga terdampak dari kebakaran ini. Maka dari itu Anissa Pohan datang dan juga memberikan mainan untuk mereka. Dan kita akan lihat seperti apa kira-kira kondisi dari para warga di sana, dan ini juga menjadi tayangan penutup kita di Insert Pagi hari ini. Jangan lupa kita akan balik lagi nanti jam 10.30 pastinya hanya di Trans TV milik kita bersama. Have a nice morning. Anissa Pohan menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan sosial untuk korban kebakaran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah penduduk itu menyisakan kesedihan dan kebutuhan mendesak. Sebagai bentuk solidaritas, Anissa menyalurkan ratusan paket bantuan untuk meringankan beban para korban yang kini membutuhkan uluran tangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal dan memulai kembali kehidupan mereka. Halo pemirsa Insert, sekarang saya berada di Kemayoran, sedang berkunjung ke tempat pengungsian korban kebakaran dari Kelurahan Kebon Kosong. Kami di sini hadir untuk sedikit membantu yang bisa kami bantu dan juga utamanya menghibur buat mereka, saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggalnya. Dalam kesempatan itu, istri dari Agus Harimurti Yudhoyono ini tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat yang terdampak musibah. Dengan penuh empati, Anissa membagikan bantuan berupa sembako dan juga mainan anak-anak, memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesulitan. Tak hanya itu, ia juga membagikan hadiah-hadiah untuk para korban sebagai bentuk dukungan dan semangat agar mereka bisa bangkit kembali. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Saya agak lega tadi melihat anak-anaknya masih tetap bisa happy di kondisi yang susah ini. Dan saya juga menemukan beberapa juga yang sakit. Saya senang bisa membawa tim dokter ke sini untuk bisa membantu pemeriksaan kemudian pengobatan mereka. Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran, Anissa Pohan juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang sedang sakit. Bantuan kesehatan diberikan dengan mendatangkan tim medis yang siap memberikan perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah ini telah membuat sekitar 1.700 warga menjadi korban. Dan bantuan ini diharapkan bisa meringankan penderitaan mereka, terutama bagi yang mengalami masalah kesehatan akibat musibah tersebut. Saya juga coba hibur gitu ya, dan saya berharap juga semua saudara-saudara kita yang berada di pengungsian ini bisa diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan. Saya tahu ini sangat susah kondisinya dan kita nggak bisa ngerasakan langsung kalau kita tidak pernah merasakannya gitu. Jadi kami hanya bisa memberikan bantuan sedikit dan doa semoga diberikan ketabahan dan semoga ujian ini dapat segera berlalu. Tadi kurang lebih ada 1.700 yang berada di pengungsian dan kebetulan ini juga hari libur, jadi banyak sekali tadi yang ada di pengungsian dan juga anak-anak. Kebakaran besar yang terjadi di Kemayoran tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga mempengaruhi pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Beberapa di antaranya terpaksa putus sekolah akibat kehilangan tempat tinggal dan akses pendidikan. Menyadari hal ini, Anissa Pohan meminta kepada Pak Lurah untuk segera mendata permasalahan tersebut agar solusi yang tepat dapat diberikan. Anissa berharap bantuan yang telah disalurkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mendukung masa depan anak-anak agar bisa kembali melanjutkan pendidikan mereka. Iya, saya sedih sekali karena ada beberapa anak yang putus sekolah. Tadi sudah saya coba titipkan ke Pak Lurah dan saya juga coba titip ke Pak Lurah kalau memang perlu ada yang bisa dibantu, tolong didata dulu. Kira-kira apa sih permasalahannya, karena kita harus cari orang tuanya dulu ya. Anak-anak tadi kurang bisa bercerita kenapa tidak bersekolah. Tapi saya titip ke Pak Lurah untuk dicatat siapa saja anak yang tidak sekolah dan kenapa permasalahannya.